kali ini aku mau buat perangkap ikan atau juga disebut bubu ikan kawan-kawan. Untuk bahan yang aku gunakan yaitu kayu, bambu, dan jaring-jaring kawat besi. Untuk sebagai pengikatnya, aku pakai tali krek dan senar pancing. Nah, ikatan harus kencang ya kawan-kawan, agar gak mudah lepas. Jangan seperti temanku ya, yang gak mengikat pacarnya dengan cincin tunangan. Pacarnya lepas dari genggamannya, alias putus. BTW, kali ini aku buat bubunya berbentuk persegi panjang loh kawan-kawan. Ya, aku menyesuaikan juga dengan bahan-bahannya. Maklum, karena aku gunakan bahan bekas kawan. Dan udah mau hampir selesai merakit kerangka bubunya loh kawan-kawan. Menurut kalian udah kelihatan kan gimana hasil jadinya nanti? Ya maklum saja kawan-kawan, ini pertama kali aku buat bubu. Semoga saja hasilnya nanti sesuai dengan harapanku. Nah, kalau sesuai harapan orang tuaku, sih aku nggak bisa menggapainya kawan-kawan. Hahaha. Sebelum lanjut, kawan-kawan mohon bantuannya ya untuk bantu like, komen, dan subscribe kawan-kawan. Karena support kalianlah yang membuat aku semangat membuat video lagi kawan-kawan. Itu sudah proses pembungkusan jaring-jaring besinya kawan-kawan. Ya, pemasangan jaring-jaring besinya cukup susah menurutku kawan-kawan. Karena lubang jaring-jaring besinya kecil sekali kawan-kawan. Dan itu sudah selesai proses pembungkusan jaring-jaring besinya. Dan sekarang waktunya buat tempat masuk ikan dan tutup bubunya ya kawan-kawan. Jangan lupa tonton terus ya video ini sampai selesai ya kawan-kawan. Dijamin seru deh pokoknya. Dan ini proses pemasangan tutup bubunya kawan-kawan. Karena aku tidak tahu caranya, ya aku tekuk dan lipat aja sembarang. Habisnya aku lupa sih, tadi nyari tutorialnya. Hahaha. Gak apa-apa deh, yang penting sudah mau selesai nih bubunya. Dan kali ini mau ikat jaring kawatnya kayak menjahit kain ya kawan-kawan. Bukan menjahit hatimu yang habis sakit hati ya. Hahaha. Hore, akhirnya sudah selesai deh bubunya kawan-kawan. Dan ini hasil akhirnya kawan-kawan. Menurut kalian gimana nih kawan-kawan? Bagus apa tidak nih? Dan rencananya besok aku mau pasang bubunya kawan-kawan. Keesokan harinya. Dan sekarang waktunya kita pasang bubunya kawan-kawan. Mumpung air lautnya lagi surut nih kawan-kawan. Biar cepat kita bawa motor aja kawan-kawan. Padahal rumahku dekat dengan laut loh. Ya kalau jalan kaki cuma 2 menit aja juga sampai. Kita sudah sampai nih kawan-kawan. Kita langsung turun aja deh kawan-kawan. Udah nggak sabar nih.
bingung mau pakai umpan apa kawan-kawan. Menurut kalian, umpan apa yang cocok dipakai ya? Pas sekali, tadi pas aku jalan melihat kepiting kawan-kawan. Kepitingnya kabur dan sembunyi di bawah bebatuan itu. Ya tanpa basa-basi dong, langsung aku tangkap. Jadi kepiting ini aja deh yang aku jadikan umpan. Jadi kepitingnya langsung aku lepasi semua kakinya. Biar kepitingnya nanti nggak kabur ya. Karena aku lupa bawa tempat naruh umpannya. Wah, lumayan banyak nih dapat kepitingnya. Semoga nanti ikannya suka sama daging kepitingnya. BTW, aku lupa nama kepitingnya. Jadi bagi kalian yang tahu, silakan komen ya. Kepitingnya sudah aku masukin ke dalam bubunya kawan-kawan. Sebelum aku masukin, aku hancurkan dulu sedikit kepitingnya agar nanti ikannya gampang makannya. Hahaha. Ayo kawan-kawan, sekarang aku mau cari tempat untuk menaruh bubunya kawan-kawan. Waduh, aku bingung mau menaruh bubunya di sebelah mana nih kawan-kawan. Ya sudah deh, aku taruh di sini saja bubunya. Dan bubunya aku ikat ya, agar nanti kalau ada ombak, bubunya tetap aman gak terbawa ombak. Aku taruh batu besar juga agar bubunya tetap di bawah air. Habisnya bubunya mengapung sih. Wah, bagus juga ya bubunya kalau sudah di dalam air. Semoga deh ikannya pada masuk ke dalam bubunya, biar aku senang. Pas aku mau jalan pulang tadi, aku melihat gerombolan ikan. Jadi penasaran saja. Tanpa basa-basi, langsung saja aku intip ikannya. Wah, itu ikan apa ya kawan-kawan? Aku baru pertama kali melihatnya. Waduh, padahal aku pasang bubunya di sebelah sana kawan-kawan. Ya sudah deh kawan-kawan, biarkan saja. Dan sekarang aku mau pulang dulu. Nanti kita kesini lagi ngecek bubunya. 48 jam kemudian. Sambil menunggu, mending ngopi aja dulu. Daripada menunggu kepastiannya yang nggak pasti itu, mending ngopi aja. Hahaha. Waduh, kopi tanpa gula itu emang pahit ya. Sepahit hidupku. Hihihihi. Keasikan ngopi sampai lupa waktu. Padahal waktunya angkat bubunya biar gak keduluan hilang diambil orang. Ayo, sekarang kita gaskan kawan, meluncur.
Aku tanya katanya dapat sedikit ikannya, kawan-kawan. Sebelum aku melihat bubunya di sana, aku mau mengintip lagi ikan yang tadi itu. Apakah masih ada atau sudah hilang ya? Wah, ikannya masih ada, kawan-kawan. Dan ini ada ikan lagi, kawan-kawan. Kalau ini di tempat yang berbeda ya. Kalau ini ikan apa ya namanya? Wah, kalau ini ikannya cantik sekali ya kawan-kawan. Hahaha, keasikan melihat ikan sampai lupa melihat bubunya kawan-kawan. Ini dia bubunya. Bikin penasaran saja deh dengan hasilnya. Ya ampun, apa gerangan ini kawan-kawan? Kok bisa bubunya nggak ada isinya? Waduh, satu pun ikan nggak ada yang masuk. Apakah umpannya yang nggak bagus ya? Atau tempatnya? Dan posisi batunya juga berubah kawan-kawan. Ya sudah deh kawan-kawan, mau gimana lagi? Mungkin nasibku lagi jelek kawan-kawan. Sudah nggak dapat ikan, malah bubunya sobek-sobek. Jadi sampai di sini saja dulu ya kawan-kawan. Di video kali ini aku nggak dapat ikan. Semoga di video selanjutnya aku bisa mendapatkan tangkapan ya kawan. Terima kasih kawan-kawan. Dadah!